Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyan wa wa'ada lil mutamassikina biha wa yanhauna al-fasada ma kana 'aliyan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyan. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal wa ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan penuh nikmat kepada kita sekalian. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Ketiganya merupakan trilogi pegangan yang paling kuat dalam menjaga keikatan ukhuwah Islamiyah dan kemudian menjadi nilai-nilai yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai modal mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga kita bisa berkumpul, berkhidmat untuk melaksanakan ibadah yang punya nilai cukup besar dalam peradaban manusia, yaitu sholat Idul Adha 1444 Hijriah 2023 di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, sebagai hamba yang Allah berikan kesempurnaan, tidak lupa kita memposisikan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena Allah telah memberikan keikatan tersebut hingga akhir zaman, dan perubahan itu tidak bisa kita hindari. Bahwa sejatinya perubahan di dalam kudrat manusia itu tidak lepas dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kita kembali merayakan Idul Adha dengan penuh rasa syukur. Sebab fase-fase sebelumnya kita memiliki sebuah tantangan dan fenomena di mana keterbatasan interaksi, keterbatasan berkumpul, dan keterbatasan berkhidmat, sehingga apa yang kita rasakan hari ini mudah-mudahan menjadi satu langkah keberkahan Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah sholat adha sebagaimana biasa juga dimaksudkan sebagai ibadah kurban yang di dalamnya memiliki niat yang luas serta leluasa. Sekali lagi, ini adalah wujud ikhtiar kita
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri, memperkuat ukhrawi, kemudian sehingga apa yang kita nikmati pada hari ini betul-betul keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa yang besar bagi umat manusia, yang sangat besar ibadah dan manfaatnya. Penyebutan hari besar pada Idul Adha menurut Islam memiliki 3 nilai. Yang pertama adalah pada hari ini kaum muslimin melaksanakan sholat Idul Adha yang memiliki ibadah dan nilai kemanfaatan yang luar biasa. Yang kedua, memiliki perhelatan agung, yaitu ibadah haji di Makkah Mukarramah. Yang ketiga, bahwa momentum hari ini merupakan peristiwa satu makna pengorbanan yang ditandai dengan hewan kurban yang seluruhnya memiliki makna sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat untuk mengubah bagi kemajuan cara berpikir dan bertindak manusia terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terlebih di Provinsi Jawa Barat ini punya isu bahwa beberapa tahun ke depan akan ada yang namanya kemiskinan ekstrim, dan juga ditambah oleh PHK massal, yang ini menyebabkan kekhawatiran kita sebagai manusia. Namun tidak lain bahwa semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, meningkatkan keimanan, menjaga keislaman kita, serta mempersatukan interaksi antar sesama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam situasi sulit yang melanda seperti itu, raya Idul Adha tidak boleh kehilangan nasihat. Idul Adha mengajarkan kita bagaimana berani berkorban apa yang kita dan membantu orang lain untuk membutuhkan uluran tangan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada momentum ini, mari kita merefleksikan serta mengembalikan wujud kesadaran kita terhadap hikmah, terhadap sesuatu yang mulia yang diajarkan oleh para nabi kita, yang telah memberikan kita banyak hari yang berdillah dan ibadah. Peristiwa kurban terkandung di dalamnya telah Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perintah suci itu mengandung makna bahwa hidup itu pengorbanan, hidup adalah perjanjian, dan hidup adalah kesabaran, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Tidak lain adalah menjadi umat yang memiliki sifat sabar, selalu meningkatkan ketakwaan yang menjunjung tinggi pada aspek keimanan, serta menjalin erat persaudaraan yang hingga menjadi suatu makna keterpaduan. Kesolehan individual berubah menjadi kesolehan sosial. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan lain dalam mewujudkan eksistensinya. Maka ketika kita ada kelebihan rezeki dan kita berkorban untuk kurban yang diberikan oleh manusia, di tengah kekurangan orang lain yang dialami orang lain itu, saudara-saudara kita, alangkah baiknya kita tidak menunda-nunda lagi. Insya Allah, yakinlah bahwa kurban kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipatkan gandakan pahalanya yang benar-benar untuk membantu orang-orang yang membutuhkan serta mengalami kesulitan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat hadis
yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya siapa yang menyelesaikan kesulitan seseorang mukmin dan berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dari kisah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam telah menjadi esensi yang sangat luar biasa, bahwa sejatinya berkurban menjadi wujud nyata keimanan serta membentuk nilai-nilai kemanusiaan. Terlebih di tengah kemiskinan, terlebih di tengah-tengah ketidakmampuan masyarakat, untuk berkurban itu lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Selama jumlah kemiskinan serta kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat kita, selama itu pula pengorbanan kita dibutuhkan. Selain itu, kurban yang kita berikan serta kita perjuangkan untuk masyarakat yang membutuhkan, serta sangat dianjurkan untuk meniatkan pahala yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai-nilai kemanusiaan itu adalah bagian dari cara Allah memberikan pahala dan ridhonya kepada kita, serta ridho kesehatan, ridho nilai-nilai kemanusiaan yang itu akan membagi ke dalam kedua bahagiaan, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Allah berfirman, barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Dan pada matul adani Allah senantiasa cakkan pada semua untuk menjadi manusia yang penuh dengan syukur, penuh dengan rasa sabar. Yang paling terpenting Allah mencatat bahwa khidmat pada hari adalah bagian dari konsekuensi dan jaminan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawati innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bawjir la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa la ilham. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala asy-anbiya nursidina wa habibina wa fi'ina wa lana madin wa alihi was-sahbihi ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan pada hari ini, apa yang kita minta hari ini dihajatkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dimakbulkan sebagai doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, di hari yang penuh berkah ini kami hadir di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan khusyuk. Engkau telah memuliakan kami dengan hari raya Idul Adha, hari di mana kami mengingat pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi yang agung, serta Nabi yang Engkau cintai. Ya Allah, dalam kesempatan yang mulia ini kami memohon ampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami. Engkau adalah zat yang maha penerima taubat, maka terimalah taubat kami, sucikanlah hati kami, dan jauhkanlah kami dari perbuatan yang menyimpang. Ya Allah, berkahilah kurban yang kami persembahkan untuk jalan-Mu. Terimalah amal ibadah kami yang sempurna, tingkatkan ketakwaan kami, berikanlah kami kemuliaan di sisi-Mu ya Allah. Jadikanlah kurban ini sebagai sarana untuk mengingat kami akan pentingnya berkorban untuk mengedepankan kepentingan umat manusia. Ya Allah, dalam kegembiraan Idul Adha ini janganlah kami melupakan saudara-saudara kami yang sedang dalam kesulitan, penderitaan, dan kekurangan di berbagai penjuru dunia. Berilah mereka kekuatan, keberkahan, dan bantuan dari-Mu. Hapuskanlah penderitaan mereka, berikanlah mereka rasa aman, dan berikanlah mereka kehidupan yang layak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kesehatan, keselamatan, serta keberkahan bagi keluarga kami, sahabat-sahabat kami, serta seluruh umat Islam di seluruh dunia. Jadikanlah hidup kami penuh berkah dan keberkahan, serta jadikanlah setiap langkah kami menuju ridho-Mu ya Allah ya Rahmanur Rahim. Ya Allah, terimalah atas segala nikmat-Mu yang melimpah. Ampunilah dosa-dosa kami dan kabulkanlah doa-doa kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat in sahim kurim mujib wa ya qadiyal hajat. Allahumma gfir li zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi umurina wa fi rizqina wa fi auladina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.